Kalau saya dulu sih yang saya alami, saya dibimbing Mas Nuno dulu memang banyak sakit hatinya maksudnya aduh cerewet banget ya gitu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu semangat dan selalu berpikiran positif dalam menerima kritikan dan saran saya selama ini. Saya yakin teman-teman di sini ya bisa menerima saran dan motivasi dari upline pasti secepatnya stokis. Dulu saya seperti ini juga. Mas Nuno sering sekali memberikan kata-kata yang pedas terhadap saya, tapi kritikan dan masukan Mas Nuno itu saya jadikan cambuk. Semakin kencang cambukannya, maka saya semakin kencang berlari. Tahu kan teman-teman, kalau dicambuk itu sakit memang, tapi tanpa kita sadari, cambukan itulah yang membuat kita impian kita. Jangan pernah merasa senang kalau upline-nya baik banget atau diem-diem baik jika teman-teman itu malehoy atau enggak kerja. Misalkan teman-teman bulan ini PV teman-teman enggak naik atau ya segitu-gitu aja atau bahkan cenderung turun. Kok upline diem-diem aja ya? Nah, berarti upline Anda enggak sayang terhadap Anda. Harusnya teman-teman merasa tersinggung jika upline Anda sudah mulai tidak memperdulikan Anda. Kalau upline Anda tidak nyereweti kita, berarti mungkin upline Anda itu sudah lelah, udah bosan. Jadi mungkin pada saat ini upline Anda itu sedang fokus pada anak-anak yang lainnya atau anak cucu cicit yang lainnya yang mereka ingin sekali ditendang. Ya, ada beberapa yang bilang ke saya, kalau saya lagi males atau lagi down, tendang aja ya bu, tendang aja ya teh, saya mau ditendang asal saya nyampe ke stokis katanya. Nah, itu contohnya. Tapi jika misalkan upline baru saja ngisi grup sudah males atau misalkan sudah menerimanya itu dengan negatif, kira-kira maju atau enggak? Atau saya mau bertanya sama teman-teman milih upline yang aktif atau yang pasif? Teman-teman milih upline yang cerewet atau yang baik hati dan tidak sombong dan tidak cerewet atau kemayu atau lemah lembut begitu? Kalau saya dulu sih yang saya alami, saya dibimbing Mas Nuno dulu memang banyak sakit hatinya maksudnya aduh cerewet banget ya gitu. Tapi ternyata setelah saya sadari, saya tidak membandingkan dengan yang lainnya, jaringan-jaringan yang lainnya ya. Setelah saya bandingkan, ternyata dulu ada alumni KDI Plus bareng sama saya. Dia malah masih distributor sampai sekarang. Sedangkan saya alhamdulillah 2 tahun pas ya, saya sudah PM. Ini hasil dari apa? Hasil dari kecerewetan Mas Nuno. Mas Nuno itu cerewet banget, pagi-pagi udah telepon saya. Kadang saya, pagi-pagi udah telepon, ada apa sih? Ternyata saat beliau tidak menelpon saya, Mbak Chandra jarang telepon, saya kangen dicereweti, kangen diceramahi, kangen dikritik. Saat saya punya kesalahan, beliau mengkritik begini. Tiap hari ngasih PR. Dan alhamdulillah ya hasilnya begini, teman-teman bisa melihat. Sekali lagi saya mau tanya, teman-teman lebih senang saya diem atau saya cereweti? Itu kalau kita bekerja sesuai ekspektasi itu akan mengalir gitu aja. Saya kan jujur, saya banyak
telepon upline, banyak tanya upline alias banyak nanya Mas Nono, bentar-bentar telepon Mbak Chandra, apa yang saya nggak tahu saya langsung tanyakan dan saya langsung kerjakan gitu sih. Misalkan nah saya pengen cepet PM, apa ya yang harus saya lakukan? Saya bertanya kepada Mas Nono dan Mbak Chandra, oh begini dan begini, oh jadi begitu ya. Nah, saya ya cuma ngerjain aja gitu. Terus omsetnya naik ya itu bingung ya saya guys, soalnya nggak ada tips yang istimewa sih, cuman kerja dengan hati aja sih. Terus melakukan pendekatan kepada jaringan, seluruh jaringan, maksudnya jaringan aku gitu ya, seluruh under gitu, melakukan pendekatan kepada mereka agar kita mereka tidak merasa diperas. Emang kita nggak merasa ya, maksudnya bagaimana caranya agar mereka bekerja dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan sukarela. Maksudnya dalam artian kita nggak menjadikan diri kita itu sebagai atasan yang nge-push bawahan. Kita harus bersikap sebagai teman, sebagai kadang orang tua. Bahkan saya punya domain banyak yang lebih tua dari saya, justru malah mereka sering curhat ke saya, mau pribadi maupun pekerjaan, karena kan untuk ke bisnis itu kan kita harus pendekatan dulu. Misalkan dia merasa nyaman dengan kita, setiap mereka punya masalah mereka curhat dan minta pendapat ke kita, itu di luar kerjaan bisnis NASA itu. Nah jadi saat kita nge-push mereka pun mereka nyaman-nyaman aja gitu. Begitu aja sih sebetulnya.